Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4136-4138. Dev meninggalkan formasi teleportasi dan segera melihat Hengki dan Ruby. Melihat Dev juga telah berteleportasi, Ruby dengan bersemangat menghampiri dan memeluk Dev. Dia takut Dev akan menimbulkan masalah di Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Haruskah kita melapor ke Konferensi Alkimia Wilayah Barat dan bersiap untuk menghadiri Konferensi Alkimia? Hengki bertanya pada Dev. Tidak perlu, Konferensi Alkimia tidak akan diadakan di kota Yongle saat ini. Kata Dev. Mengapa? Apa yang terjadi? Hengki dan Ruby sama-sama tercengang dan bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak mengerti alasan spesifiknya meskipun aku memberitahu kalian. Kali ini konferensi alkimia mungkin menarik dan akan diadakan di tempat lain. Jadi ikuti saja aku. Selama aku bisa pergi, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Dev tidak menjelaskan kepada mereka berdua secara detail. Bagaimanapun, Ruby dan Hengki mungkin tidak mengetahui banyak hal. Baiklah. Ruby mengangguk. Ngomong-ngomong, Presiden Chen bertanya kepadaku. Dia ingin kalian bergabung dengan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah dan kemudian berpartisipasi dalam konferensi alkimia atas nama Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Jat, apakah kalian berdua bersedia? Dev teringat kata-kata Wilder dan bertanya. Tentu saja kami bersedia. Jika kami dapat bergabung dengan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, Sekte Kuali Giok kami juga akan mendapat pendukung. Karena Asosiasi Alkimia Wilayah Utara hanya ada dalam nama dan tidak dapat diandalkan. Ketika Ruby mendengar ini, dia segera mengangguk gembira dan berkata, jika Sekte Pemurnian Obat Kecil seperti Sekte Kuali Giok bisa bergabung dengan Asosiasi Alkimia, itu pasti akan bermanfaat. Mereka tidak hanya dapat memperoleh banyak sumber daya, tetapi mereka juga dapat berkonsultasi satu sama lain untuk meningkatkan keterampilan medis sekte tersebut. Baiklah, aku akan memberi tahu Presiden Chen ketika aku bertemu dengannya. Sekarang kalian ikut denganku, aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang. Setelah Dev selesai berbicara, dia menghubungi Yulian dengan slip giok transmisi suara. Kemudian setelah Yulian memberitahu Dev lokasi tepatnya, Dev membawa Hengki dan Ruby ke rumah Zen. Ketika Scarlett dan Helena melihat Dev, mereka semua sangat bersemangat. Mereka sudah lama tidak mengetahui apa yang terjadi pada Dev, dan mereka sangat khawatir. Meskipun Dev pernah menghubungi Yulian dengan slip giok Yulian, mereka tetap khawatir karena mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Scarlett dan Helena memeluk Dev bersama-sama, sangat bersemangat. Dan ketika Ruby melihat adegan ini, dia sudah merasa legowo. Dia tahu bahwa Dev memiliki banyak wanita, dan dia juga mengenal Helena, tetapi Scarlett dan Ruby tidak saling mengenal. Scarlett seharusnya menjadi gadis baru yang ditemui Dev. Saudari Ruby, kenapa kamu ada di sini juga? Setelah memeluk Dev, Helena melihat Ruby, segera melepaskan Dev, berlari ke arah Ruby dan bertanya. Aku datang ke sini untuk menghadiri konferensi alkimia. Aku tidak menyangka akan bertemu Dev, jadi kami bisa datang ke sini bersama-sama. Ruby berkata sambil tersenyum. Saudari Ruby, izinkan aku memperkenalkanmu kepada seorang saudari. Ini adalah Putri Rubah Scarlet Bai, yang juga merupakan pasangan Tao dari masterku. Dan, Scarlett, ini Ruby Liu dari Sekte Kuali Giok. Hou Feng memasangkan benang di antara mereka untuk memperkenalkan keduanya satu sama lain. Akan sedikit memalukan bagi Dev untuk memperkenalkan dirinya. Dan dengan melakukan ini, Helena sedikit banyak akan membantu Dev. Ruby memandang Scarlett, merasa sangat tenang di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dengan murah hati dan berkata, Hai. Halo, kamu dan Dev bertemu lebih awal dariku. Aku seharusnya memanggilmu kakak, kan? Scarlett juga murah hati. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, wajar jika satu pria memiliki banyak wanita. Selama seorang pria memiliki kemampuan dan kekuatan, dia dapat menemukan wanita di mana saja. Scarlett, setelah konferensi alkimia selesai, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di kota kekaisaran dengan keluarga Feng untukmu. Karena mereka berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat keluarga Feng membayar harganya. Dev takut Scarlett akan merasa tidak nyaman karena kota kekaisaran sedang dilanda kekacauan, jadi dia berjanji lebih dulu. Oke, aku akan mempercayakan padamu. Scarlett mengangguk dengan penuh semangat.
Awalnya Scarlet hanya mengandalkan garis keturunan Dev, namun siapa sangka setelah sekian lama mereka berdua bersama, ia justru akan jatuh cinta pada Dev. Faktanya, kota kekaisaran tidak lagi penting bagi Scarlet. Selama dia bisa selalu bersama Dev, dia akan merasa bahagia. Baiklah, Master dan Saudari Ruby baru saja datang, jadi mari kita istirahat. Yulian sudah merapikan kamarnya, tapi agak kumuh. Helena meminta Dev dan yang lainnya untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, Yulian memberitahuku bahwa Nenek Zen berasal dari keluarga Zen di kota Yongle, jadi apakah kalian ikut dengannya? Dan aku melihat kompleks keluarga Zen sangat megah. Mengapa dia ditempatkan di tempat yang begitu sederhana? Dev bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Kami baru mengetahui setelah kami tiba. Ternyata Nenek Zen telah melarikan diri dari keluarga Zen, jadi keluarga Zen sangat tidak bersahabat dengan Nenek Zen. Jika bukan karena kota kekaisaran diduduki oleh keluarga Feng, Nenek Zen tidak akan pernah kembali. Scarlet menghela nafas pelan. Melarikan diri dari keluarga Zen. Dev tampak bingung. Helena berbisik ke telinga Dev dan memberitahu Dev tentang Nenek Zen. Dan ketika Dev mendengar bahwa itu karena hal semacam ini, dia hanya bisa tersenyum canggung. Bahkan para biksu di dunia surga dan manusia ini tidak bisa lepas dari rasa cinta. Bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat menghilangkannya. Dengan kata lain, sangat mudah untuk menjadi abadi, tetapi cinta sulit untuk dihancurkan. Dev mengajak Ruby dan Hengki untuk beristirahat. Saat ini, di Aula Asosiasi Alkimia Wilayah Barat. 4 presiden dari 5 asosiasi alkimia besar sedang duduk di dalamnya dengan ekspresi serius. Hanya Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Utara yang tidak datang. Kepala dari 4 asosiasi alkimia besar di kota Yongle juga berada di aula ini, termasuk Yorat Zen, kepala keluarga Zen. Dan Avery Zong juga termasuk di antara mereka. Sebagai alkemis terkenal di kota Yongle, tentu saja dia sangat diperlukan untuk pertemuan seperti itu. Ada juga beberapa kepala keluarga medis besar dari daerah lain, totalnya ada puluhan orang yang duduk di aula. Wajah semua orang tampak serius. Semuanya, aku yakin kalian semua tahu tentang Pulau Dewa Pengobatan. Sekarang mari kita berkumpul untuk membahas beberapa tindakan pencegahan. Apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Haruskah kita pergi ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi alkimia? Teo Su, Presiden Asosiasi Alkimia Wilayah Barat, bertanya kepada semuanya. Ada keheningan di bawah, tidak ada yang berbicara, karena semua orang tahu bahwa orang pertama yang berbicara adalah orang yang paling banyak ditanyai. Setelah beberapa saat, Wilder bertanya, Presiden Su, Anda tahu situasi di Pulau Dewa Pengobatan lebih baik daripada kami. Anda mengatakan bahwa jika kami tidak mendengarkan keinginan dari Pulau Dewa Pengobatan, mereka akan benar-benar menargetkan kegiatan kita. Akankah kita mengambil tindakan? Iya. Theo mengangguk tanpa ragu-ragu. Melihat Theo begitu bertekad, Wilder tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Semuanya, kekuatan Pulau Dewa Pengobatan berada di luar kemampuan kita untuk bersaing sekarang. Bahkan jika kita bersatu, kita masih tidak mampu bersaing dengan Pulau Dewa Pengobatan. Ketika orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan datang untuk memberitahuku sebelumnya, meskipun mereka hanya bertiga, ketiganya adalah biksu di alam Mahayana. Dan aku juga mendengar dari mereka bahwa ada banyak biksu alam Mahayana di pulau mereka. Maka dengan kekuatan seperti itu, bagaimana kita bisa bersaing? Kata Theo. Kali ini, semua orang menjadi lebih terdiam. Beberapa orang khawatir dan wajah mereka berkeringat khawatir. Presiden Su, jika kita pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, saya khawatir orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan tidak mengizinkan kita kembali. Daripada kita datang ke Pulau Dewa Pengobatan dan bersaing dengan mereka, lebih baik kita melawannya di sini. Selama orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan berani pergi ke daratan, kita akan berperang. Kata Yorat. Ya, begitu kita sampai di pulau itu, kita akan menjadi domba yang akan disembelih. Namun jika mereka berani datang ke daratan, kita akan bertarung dengan mereka. Mereka tidak boleh pergi. Banyak orang mulai menggemakan kata-kata Yorat. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan tidak akan menyerang semua orang. Semuanya, orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan juga telah membicarakan hal ini. Aku mengkhawatirkan semua orang sebelumnya, jadi orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan berjanji untuk mengadakan konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan. Pulau Dewa Pengobatan juga tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap alkemis manapun.
Dan dalam konferensi alkimia ini, Pulau Dewa Pengobatan juga akan menyediakan berbagai sumber daya untuk memberi penghargaan kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Kata Theo. Apakah ada hal yang bagus? Apakah orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan itu punya niat tersembunyi? Dan apa niat mereka? Tidak mungkin Pulau Dewa Pengobatan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dilakukan lebih awal, kan? Seseorang bertanya. Ya, apa yang mereka lakukan di Pulau Dewa Pengobatan? Mereka mendapatkan sumber daya dan mengadakan konferensi alkimia. Apakah mereka hanya mencoba bertukar teknik pemurnian obat dengan kami? Wilder bertanya dengan bingung. Tentu saja Pulau Dewa Pengobatan juga memiliki beberapa niat. Mereka mengatakan bahwa jika kalian ingin pergi ke Pulau Dewa Pengobatan untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia, kalian harus lulus penilaian mereka. Hanya mereka yang lulus penilaian yang berhak pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Dan Pulau Dewa Pengobatan juga akan membuka tempat-tempat menarik untuk dijelajahi semua orang. Tempat jatuhnya Dewa Pengobatan sangatlah misterius. Seluruh alkemis di Pulau Dewa Pengobatan hanya memahami sebagian kecil saja. Tujuan mengundang semua orang ke Pulau Dewa Pengobatan kali ini adalah untuk mengungkap sepenuhnya rahasia tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Theo mengikuti semua orang dan menjelaskan. Tentu saja, ini juga informasi dari orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan. Apa yang mereka katakan padaku seperti ini, aku hanya menjelaskannya kepada semua orang. Tapi terserah kalian percaya atau tidak. Theo takut melibatkan dirinya, jadi dia menambahkan beberapa patah kata kemudian. Apa? Pulau Dewa Pengobatan akan membuka tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Saya pergi, saya akan berpartisipasi, tidak peduli apakah itu konspirasi atau bukan. Aku ikut juga. Aku ingin melihat seperti apa tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Mendengar ini, banyak orang setuju. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan, dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada yang bisa menahan godaan. Saat ini, banyak orang yang setuju. Sepertinya tidak ada kendala untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi alkimia. Oke, karena semua orang setuju, maka aku akan menghubungi Pulau Dewa Pengobatan. Dan penilaian di Pulau Dewa Pengobatan kali ini mungkin lebih ketat. Banyak alkemis mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi aku harap kalian melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi tuntutan mereka. Kata Theo. Bagaimanapun, mereka telah datang jauh-jauh ke sini, dan sekarang mereka berada di sini, tidak dapat menghadiri konferensi alkemis. Mereka yakin tidak ada yang akan bahagia. Setelah pertemuan, semua orang pergi satu demi satu. Yorat menghampiri Avery dan berkata sambil tersenyum, Master Zong, apakah kamu bertemu adikku? Avery menggelengkan kepalanya, tidak, Nova tidak mau bertemu, jadi dia mungkin belum memaafkanku. Jangan berkecil hati, Master Zong. Setelah aku kembali, aku akan membujuknya. Aku yakin adikku akan memaafkanmu. Yorat menepuk bahu Avery. Terima kasih banyak, Tuan Zen. Avery mengangguk. Yorat meninggalkan asosiasi alkimia dan langsung pulang ke kediaman Nenek Zen. Adalah ide Yorat untuk membiarkan Nenek Zen tinggal di halaman bobrok ini. Dia hanya menggunakan ini untuk berharap Nenek Zen bisa menyadari kesalahannya dan menerima cintanya. Keluarga Zen mampu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle saat itu karena cinta. Sebagai alkemis, Avery mencintai Nenek Zen, sehingga keluarga Zen berkembang pesat melalui keterampilan alkimia, dan segera menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Namun, sangat disayangkan bahwa Avery telah berselingkuh dengan wanita lain, dan Nenek Zen tahu, yang membuatnya sangat frustasi sehingga memutuskan untuk memutuskan semua kontak dengan Avery. Namun keluarga Zen tidak setuju. Bagaimanapun, keluarga Zen mengandalkan cinta. Dengan cinta di baliknya, tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan keluarga Zen di kota Yongle. Bersambung.